Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita bertemu dalam program pelayanan kami. Kita akan berbicara tetap seperti komitmen kita beberapa pertemuan kemarin. Kita bicara tentang iman. Nah, ini malam terakhir kita bicara tentang khusus tentang iman. Walaupun sebenarnya hidup kita selalu bernuansa iman, karena memang orang percaya, kata Alkitab, hidup oleh percaya atau hidup oleh iman. Untuk itu kita mengacu pada ayat di dalam Mazmur pasal 90 ayat yang ke-12. Kita bicara tentang iman yang berhubungan dengan waktu atau kesempatan. Ini bagian yang kedua pada hari Minggu kemarin, bagian pertama, ini bagian kedua. Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, dari firman Tuhan ini kita melihat bahwa waktu itu, pertama-tama waktu itu harus digunakan dengan maksimal. Karena ayat ini berkata bahwa pemazmur berkata dalam doa Musa, dia berkata bahwa ajar kami menghitung hari-hari sedemikian agar kami beroleh hati yang bijaksana. Jadi waktu itu, saudara-saudara, kalau kita menggunakan waktu dengan tepat, dengan benar, atau dengan maksimal, akan membentuk karakter, akan membentuk kehidupan beriman. Jadi sekali lagi, waktu itu merupakan hal yang penting, berhubungan dengan iman, sangat penting. Karena waktu yang Tuhan berikan kepada kita semuanya tidak sama ya. Karena waktu itu bicara tentang tenggang waktu kita ada dalam dunia ini, dan tenggang waktu kita ada dalam dunia ini adalah waktu yang Tuhan berikan kepada kita semuanya. Melalui waktu yang Tuhan berikan, kita belajar untuk hidup dalam iman, kita belajar untuk membangun iman yang sejati. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi, di sini kita melihat bahwa sekali lagi waktu itu sangat penting. Penggunaan waktu itu sangat penting bagi kita semuanya. Jadi penting sekali untuk kita perhatikan. Waktu itu sementara memang, akan tetapi dalam kesementaraan waktu yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus belajar untuk mengerjakan hal-hal yang kekal, hal-hal yang benar. Karena ini penting. Nah, saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan supaya waktu yang sementara ini, waktu ke depan tidak sia-sia, tapi kita bisa melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang menyenangkan akan hati Tuhan, hal-hal yang tentunya bisa membuat Tuhan disenangi, menyenangkan hati Tuhan, sehingga Tuhan mendapati kita adalah orang-orang yang menyenangkan hidup, menyenangkan akan hati Tuhan. Walaupun waktu memang sudah berjalan, kita tahu kalau waktu sudah berjalan, tidak mungkin waktu itu kembali lagi kepada kita. Artinya waktu yang sudah berjalan ya sudah berlalu. Akan tetapi hal yang harus kita lakukan ke depan, agar supaya waktu yang berlalu tidak sia-sia, waktu yang kita hadapi sekarang tidak sia-sia, kita harus belajar mempergunakan waktu. Kalau bahasa saya adalah kita harus belajar waktu ke depan menjadi waktu di mana kita belajar menebus waktu. Sekali lagi, waktu ke depan yang sisa Tuhan berikan kepada kita, seberapa lama pun kita ada di dalam dunia ini, jadikan waktu itu menjadi waktu di mana kita menebus. Mungkin ada kealpaan, mungkin ada kesalahan yang telah kita lakukan di waktu-waktu lalu. Kita tahu kita semua tidak sempurna, akan tetapi kita punya kesempatan. Kalau kita masih hidup saat ini, berarti kita punya kesempatan untuk memperbaiki waktu-waktu ke depan, bukan yang ada di belakang. Kalau yang ada di belakang itu belong to the past, itu sudah berlalu. Nah, waktu ke depan itu apa yang harus kita lakukan? Waktu ke depan, ini yang penting, yang harus kita lakukan waktu ke depan. Menurut Efesus pasal 5 ayat 16, dia berkata begini, saudara-saudara, yang harus kita perhatikan. Efesus 5 ayat 16, dia berkata begini. Dan pergunakan waktu, sekali lagi, maaf, dan pergunakanlah waktu yang ada
Karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi kita harus belajar mempergunakan waktu yang ada, katanya karena alasannya waktu sekarang itu waktu yang jahat. Kalau terjemahan bahasa Indonesia masa kini dia katakan begini, gunakanlah sebaik-baiknya waktu yang Tuhan berikan. Kalau di terjemahan bahasa Inggris dia katakan sangat sederhana, dia katakan redeeming the time. Jadi menebus waktu, kita harus belajar menebus waktu. Memang sudah ada waktu yang kita lalui di depan, di belakang. Dan kita tahu di belakang yang telah kita lalui, mungkin kalau kita evaluasi apa yang telah kita lalui di belakang, ada kelalaian, ada kealpaan, ada kesalahan, ada jatuh bangunnya. Artinya saudara-saudara, kita tidak bisa kembali lagi ke belakang tentunya. Akan tetapi kita punya, kalau kita masih ada saat ini, kita punya kesempatan yang Tuhan berikan untuk memperbaiki. Kalau toh di waktu-waktu lalu kita ada kealpaan, kalau toh di waktu-waktu lalu kita punya banyak kesalahan, akan tetapi kalau Tuhan masih berikan kepada Anda, kepada kita semua, masih diizinkan untuk bernafas, masih diizinkan untuk ada di tengah-tengah keluarga, masih diizinkan dalam pelayanan, masih diizinkan beraktivitas di dalam dunia ini, walaupun ada batasan-batasan, walaupun ada tantangan-tantangan. Tetapi percayalah saudara-saudara, kalau Tuhan masih berikan kesempatan, berikan waktu kepada kita, sebenarnya waktu itu adalah waktu yang tepat untuk kita redeeming the time. Kita menebus waktu yang hilang, waktu yang kita sia-siakan di waktu lalu. Itu yang dikatakan oleh Efesus pasal 5 ayat 16. Belajar menebus waktu. Artinya kita harus belajar dari pengalaman agar supaya ke depan kita lagi bijaksana, supaya ke depan kita lebih cerdas untuk melihat, agar supaya ke depan lagi kita punya kecerdasan hati untuk menggunakan kesempatan dengan baik, supaya apa yang kita lakukan tentunya sesuai dengan kehendak Allah, yang otomatis tentunya itu sesuai dengan iman kita kepada Tuhan, yang otomatis tentunya kita akan menyukakan akan hati Tuhan. Haleluya saudara. Nah, untuk itu saudara-saudara, bagaimana cara kita menebus waktu? Kita baca dalam Matius pasal 6. Ayat terkenal, Matius 6 ayat 33. Kita bicara sekarang tentang penebusan waktu. Bagaimana kita dapat menebus waktu yang telah kita sia-siakan, padahal kita tidak bisa lagi ke belakang. Kita ada waktu ke depan. Nah, bagaimana kita dapat menebus waktu? Kita belajar sesuatu di sini, saudara, di Matius pasal 6. Perikopnya di sana hal kekhawatiran, tapi kita baca dulu ayat yang ke-33, ayat yang terkenal, supaya kita mengerti dulu. Kita baca pelan-pelan, kita cermati apa hubungannya waktu dengan iman. Iman dengan waktu hubungannya di mana? Coba kita lihat di sini ayat 33. Untuk menebus waktu, untuk mengerjakan hal-hal yang lebih baik ke depan, apa yang harus kita lakukan? Ayat 33 dia katakan begini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dari sini kita lihat saudara-saudara, kita harus belajar, ayat ini memberikan arahan, kita harus belajar untuk membangun kehidupan yang mengerti tentang skala prioritas. Kita harus tahu menempatkan prioritas supaya waktu-waktu tidak terbuang. Kita harus tahu menempatkan prioritas, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita pending, apa yang harus kita kejar untuk mengerjakannya, saudara-saudara. Kita harus tahu, karena ayat-ayat ini berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya Alkitab mengajarkan kepada orang percaya supaya dia dapat menebus waktu yang hilang di waktu-waktu yang lalu. Saudara-saudara, di sini ayat ini mengatakan carilah dahulu, sekali lagi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Artinya Tuhan mau bawa gereja, Tuhan mau bawa orang percaya untuk belajar membangun prioritas hidup. Sekali lagi, untuk belajar membangun prioritas hidup.
Karena saya percaya saudara-saudara, waktu prioritas kita tahu skala prioritas dalam menjalankan apa yang perlu dilakukan, saya percaya kehidupan kita akan tertata dengan rapi. Kehidupan kita akan mulai menjadi teratur. Karena apa saudara-saudara? Kita tahu prioritas. Kita tahu apa yang harus didahulukan, apa yang harus ditahan. Kita tahu apa yang harus dipending dan apa yang harus didahulukan. Karena apa? Kita belajar menetapkan prioritas. Nah saudara-saudara, dari perikop ini kenapa terlahir Matius 6 ayat 33? Ini yang harus kita cari tahu. Kenapa bisa Tuhan bawa agar supaya orang menetapkan prioritas kepada kerajaan Allah dan kebenaran? Kenapa harus seperti itu? Nah, kita dapati kalau kita baca mulai dari ayat 25 di dalam pasal 6, Matius pasal 6, Tuhan berbicara tentang kekhawatiran. Sekali lagi, Tuhan berbicara tentang kekhawatiran. Tuhan berbicara tentang, sekali lagi, Tuhan berbicara tentang kekhawatiran. Artinya begini, maksud saya begini, saya ingin membawa kita berpikir begini, bahwa kenapa orang bisa memiliki prioritas yang salah? Karena diawali dengan adanya kekhawatiran. Kekhawatiran tentang hidupnya, kekhawatiran tentang kebutuhan sehari-harinya. Kalau kita baca mulai dari ayat 25 sampai ayat yang ke-33 tadi saudara-saudara, kita melihat satu kebenaran bahwa kekhawatiran inilah yang menyebabkan orang tidak dapat memiliki memiliki perencanaan prioritas hidup. Seharusnya orang percaya harus memiliki yang namanya skema prioritas di dalam hidupnya. Dia harus mengerti kita ini, contoh saya sebagai hamba Tuhan, prioritas saya sebenarnya apa? Kita harus merinci itu prioritas kita. Nah, di dalam hidup ini apa yang menjadi prioritas kita? Saya percaya prioritas kita adalah Tuhan nomor satu. Itu yang utama, karena Alkitab berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi prioritas nomor satu, prioritas yang paling utama dalam susunan skala prioritas kita di dalam hidup ini adalah Tuhan. Waktu susunan prioritas ini berubah, waktu susunan prioritas ini tidak benar, maka kita akan menyia-nyiakan waktu, kita akan menyia-nyiakan kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Penyebabnya kenapa kita tidak dapat membangun prioritas dengan benar? Kalau kita teliti dari pasal 6 ini saudara-saudara, dari ayat 25, rupa-rupanya hal yang terpenting yang menghancurkan struktur lapisan prioritas kita saudara-saudara adalah kekhawatiran. Kekhawatiran yang membuat orang tidak dapat punya konsentrasi untuk melihat mana yang penting dan mana yang tidak penting. Kekhawatiran itu membuat orang tidak punya kecerdasan untuk mampu melihat apa sih yang penting, Tuhan atau makanan. Apa sih yang penting di dalam hidup ini? Karena apa saudara-saudara? Sudah memiliki kekhawatiran. Makanya di sini saudara-saudara, ayat ini begitu sangat luar biasa dia berbicara. Coba saya baca ayat 27, perhatikan ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja jalan hidupnya? Tidak ada seorang pun di dalam dunia ini karena kekhawatiran dapat menambah sehasta, dapat menambah waktu, dapat menambah kesempatan. Itu bahasa saya. Jadi artinya saudara-saudara, kekhawatiran ini merusak prioritas hidup kita. Kenapa Tuhan mengingatkan lagi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu? Karena manusia sudah terintimidasi dengan kekhawatiran. Karena manusia sudah ditekan oleh
oleh apa ya? Oleh kekhawatiran-kekhawatiran yang dikhawatirkan oleh bangsa yang tidak mengenal Allah. Ini ayat ini berkata begini. Dia bilang begini, saudara-saudara. Saya baca mulai ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Perhatikan ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Perhatikan baik-baik. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi dari sini kita melihat, kalau kita khawatir seperti yang kita punya kekhawatiran ini, saudara-saudara, rupanya kita digolongkan seperti orang yang tidak mengenal Allah. Orang yang tidak mengenal Allah itu dalam hidup mereka selalu punya kekhawatiran. Jadi kalau Anda selalu punya kekhawatiran, saya yakin sebenarnya Anda belum mengenal Tuhanmu. Kekhawatiran itulah yang sebenarnya yang menyebabkan kita tidak mampu membangun prioritas. Makanya ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Jadi di sini saudara-saudara, kita bisa simpulkan dari Matius pasal 6 ayat 25 sampai ayat yang ke-34 di sini saudara-saudara, yang membuat orang percaya tidak dapat menyusun skala prioritas yang benar di dalam hidupnya. Penyebabnya pertama adalah kekhawatiran. Kekhawatiranlah yang membuat orang bingung. Kekhawatiranlah yang membuat orang menjadi takut. Kekhawatiranlah yang menyebabkan orang mengambil jalan pintas. Kekhawatirannya yang membuat orang membuat keputusan blunder. Kekhawatiranlah yang membuat kita tergesa-gesa. Kekhawatiranlah yang membuat kita tidak dapat membedakan mana tangan kiri dan tangan kanan. Kekhawatiranlah yang membuat kita buta untuk melihat apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam hidup kita. Haleluya. Jadi sekali lagi, bagaimana caranya sebenarnya untuk apa ya saudara-saudara? Untuk membangun iman yang Tuhan yang berhubungan dengan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Pertama-tama kita harus belajar untuk menebus waktu. Nah, cara kita menebus waktu, prioritaskanlah kerajaan Allah dan kebenaran. Akan tetapi saudara-saudara, itu akan sia-sia kalau kita masih diikat dengan kekhawatiran. Sekali lagi, kekhawatiran membunuh dan menghancurkan prioritas hidup kita. Kalau prioritas kita hancur saudara-saudara, maka kita akan membuat waktu-waktu yang berjalan di depan kita, yang mungkin hanya sebentar, akan menjadi sia-sia. Jadi jangan sia-siakan waktu. Jangan membuat waktu yang ada di depan kita, yang Tuhan berikan kepada kita, menjadi sia-sia. Kenapa menjadi sia-sia? Karena kita tidak dapat memprioritaskan kerajaan Allah dan kebenaran. Kenapa kita tidak dapat memprioritaskan kerajaan Allah dan kebenaran? Karena memiliki terlalu banyak kekhawatiran. Padahal Alkitab katakan kekhawatiran itu tidak dapat menambah sehasta saja jalan hidupmu. Kekhawatiran itu tidak dapat menambah waktu. Jadi saudara-saudara, saya percaya kekhawatiran itu adalah senjata yang iblis gunakan. Sekali lagi, senjata yang iblis gunakan supaya manusia, supaya orang percaya tidak dapat menyusun prioritas yang benar. Kita jangan bicara dulu tentang kerajaan Allah. Kita jangan bicara dulu tentang kebenaran di dalam kerajaan Allah. Rupa-rupanya iblis menghancurkan hidup kita
dengan cara pertama-tama dia susupkan di hatimu, di pikiranmu kekhawatiran. Kekhawatiran tentang apa? Kekhawatiran, waduh, virus corona, sehingga orang menjadi takut, menjadi panik. Kekhawatiran tentang apa? Kekhawatiran tentang resesi ekonomi. Kekhawatiran tentang apa? Waduh, kita ibadah bagaimana ya? Kekhawatiran tentang apa? Tentang pekerjaan, tentang usaha, tentang bisnis. Kekhawatiran itulah yang dilemparkan, yang menjadi panah dari iblis, sehingga akibatnya, sekali lagi, kita tidak dapat memprioritaskan apa yang perlu kita prioritaskan. Padahal Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bahkan Alkitab di sini memberikan contoh, saudara-saudara, memberikan contoh burung, katanya, burung pipit. Di sini kan begini, dia pakai begitu. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Tuhan memberikan perbandingan dengan burung. Burung tuh tidak ada kerja, katanya. Artinya manusia sebenarnya lebih berguna dari burung. Bunga bakung itu walaupun indah, manusia itu sebenarnya lebih berharga dari bunga bakung. Tapi mereka dipelihara oleh Tuhan. Mereka tidak punya kekhawatiran. Walaupun mungkin kalau apa mereka tahu ada musimnya. Tetapi percayalah saudara-saudara, kekhawatiran sebenarnya yang membuat kita tidak mampu membangun skala prioritas. Apa yang jadi prioritas? Jadi mari kita berdoa pertama-tama agar supaya iman kita dapat berkembang dengan baik, dapat bertumbuh dengan benar, dengan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Saya mendorong saudara untuk melihat apakah hatimu ada kekhawatiran. Kekhawatiran terhadap COVID-19, kekhawatiran tentang ekonomi dunia saat ini, kekhawatiran tentang keamanan, karena sekarang beberapa kali ada demo-demo di Jakarta, di Jabodetabek, di beberapa kota besar di Indonesia. Belum lagi ada pilkada nanti. Apakah, mari kita jujur kepada Tuhan, apakah di hatimu memiliki kekhawatiran? Sebab kekhawatiran inilah yang menyebabkan kita, sekali lagi, kekhawatiran inilah yang menyebabkan kita tidak dapat menyusun skala prioritas di dalam hidup kita. Prioritas yang benar akan hancur kalau ada kekhawatiran. Jadi yang perlu untuk kita doakan sekarang adalah, yang perlu kita minta Tuhan supaya Tuhan campur tangan di dalam hidup kita sekarang adalah, Tuhan, jauhkan hatiku dari kekhawatiran. Jika engkau khawatir, mari kita jujur kepada Tuhan dan minta Tuhan memberikan pencerahan, minta Tuhan memberikan damai sejahtera supaya kita tidak khawatir. Jadi kita dapati malam hari ini saudara-saudara, khawatir adalah pintu di mana kita memberikan kesempatan kepada iblis, sehingga kita tidak dapat membangun prioritas yang benar di dalam hidup kita sebagai orang beriman. Haleluya saudara. Mari kita belajar untuk tidak khawatir. Kalau kita punya khawatir, saya percaya ada kuasa Tuhan yang bisa mengusir kekhawatiran di dalam diri kita. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan, renungan kami selama 30 menit ini. Tuhan, terima kasih. Saat ini kami sadar bahwa kekhawatiran adalah hal yang sangat mengganggu di dalam kita membangun, kami membangun iman yang sejati. Karena kami percaya iman sejati harus mendahulukan kerajaan Allah dan kebenaran, harus memiliki prioritas yang benar. Tuhan, hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang saat ini sementara tertuduh dengan kekhawatiran,
Jika ada anak-anakmu saat ini merasa khawatir dengan suaminya, khawatir dengan istrinya, khawatir dengan anak-anaknya, khawatir dengan keluarganya, khawatir dengan keuangan, pekerjaan, dengan bisnis, khawatir dengan kesehatan, dengan masa depan pelayanan mereka, khawatir tentang banyak hal. Saat ini Bapak, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa Tuhan masih ada. Kami percaya kuasa Kristus masih ada. Di dalam nama Yesus, kami mengusir kekhawatiran keluar dari dalam hati kami. Kami mengusir hal-hal yang jelek dalam hati dan pikiran kami. Kami mengusir hal-hal yang berbicara tentang kekhawatiran yang membuat kami takut, kekhawatiran yang membuat kami tidak memiliki kesempatan untuk membangun kehidupan yang benar. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa setiap orang-orang yang khawatir, setiap keluarga yang khawatir, setiap orang-orang yang merasa khawatir dengan keadaan ini, hamba berdoa di dalam nama Yesus, aku usir kekhawatiran keluar dari hati dan pikiranmu. Biarlah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu, di dalam nama Yesus. Damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini. Bersyukur untuk Tuhan yang menuntun dan membimbing hidup kami. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara, jika saudara ingin mengikuti lebih jauh lagi pelayanan ini, saudara bisa melihat di YouTube channel HK Ministry. Anda akan dapati di sana rekaman-rekaman pengajaran firman Tuhan yang tidak terlalu lama, ada 30 menit kurang lebih. Saudara bisa ikuti di sana. Dan berikut juga bisa Anda ikuti live streamingnya setiap hari Minggu pagi jam 10, dan kemudian hari Selasa jam 7 seperti ini, dan kemudian hari Jumat jam 7 malam juga. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Kita jumpa di waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita. God bless you all. Haleluya. Puji Tuhan. Amin.